insya Allah ya. Persiapannya ini kan lagi ini ya tempat karena kita maunya semua tetap menjalankan protokol kesehatan, nggak ada yang melanggar. Intinya doakan yang terbaik lah. Kemarin aku juga sedih lah kalau dia masih sakit kan. Cuman yang sekarang kita pikirin adalah setelah dia sehat, semoga ini bisa lancar. Kita doakan semuanya berjalan. Alhamdulillah Bunda udah sembuh, Aurel sembuh, sekeluarga sembuh. Itu yang kita tunggu kabarnya sih. Orang tua aku juga lagi berobat di sana. Jadi kalau lagi berobat, jadi kalau misalnya kena kerumunan atau apa malah bahaya. Jadi, alhamdulillah udah bisa beraktivitas, udah doain semoga sembuhnya total ya. Tapi memang pasca COVID itu perasaan yang gak enak adalah saat kita lagi namanya tuh memang pasca COVID kayak ngerasa capek, ngerasa gampang sesek terus kayak badan nggak enak, susah tidur gitu. Itu sih yang rasain 3 minggu kemarin nggak kerja nggak apa, terus ini ngurusin ini itu sekarang juga jadinya yang penting dibawa happy sih, jangan dibawa stres karena kalau udah stres dikit langsung imun kita kan juga support, doa itu selalu kita berikan. Yang penting pasti namanya orang mau halal, cobaannya banyak, pasti ada aja permasalahannya. Yang penting bagaimana mereka tetap kuat, ini dilancarkan, sesuatu yang baik kan harusnya bisa berjalan dengan baik juga gitu. Intinya ya sama-sama bisa saling mensupport, sama-sama saling bisa ya namanya begini pasti semua kan juga lagi sibuk ngurus ini, nanti juga ada pasti hal-hal yang gimana harus sama-sama apa ya, sama-sama saling mengerti lah. Insya Allah aku dengar kabar dari Aurel sih, Mimi doakan dan semoga bisa hadir ya. Wah itu aku tunggu anaknya aja atau tunggu Miminya, mungkin kan sekarang udah mau semuanya juga udah berbaik-baik aja gitu. Jadi nggak mau juga nanti ada berita-berita yang bikin panas-panasin lagi, nggak mau. Intinya semua sekarang baik-baik aja, semua aman-aman aja. Cuman kan sekarang ini COVID ya. Jadi COVID pandemi itu nggak bisa semua orang gampang bisa ketemu, gampang bisa gimana. Kan bisa, sekarang punya teknologi. Nanti ada saatnya aku ketemu. Saya nggak, itu semua dikembalikan aja ke Mas Anang ya. Mas Anang kan yang lebih banyak tahu lah gitu, untuk urusan ini sama anak-anak. Nanti pokoknya apapun saya hanya minta Gusti Allah untuk bisa disertakan dalam apapun yang sedang anak saya upayakan ini, tapi tetap saya hormati juga suami saya kan sedang juga bertahan lockdown di Timor kan. Dilihat nanti bagaimana, ya pokoknya apapun yang sudah diatur Gusti Allah, anginnya nanti mau bergerak kemana, semesta mau mengatur apa, udah saya ikutin. Nggak usah diminta supportnya, pokoknya nggak pakai syarat lagi lah, udah doa ke mereka. Insya Allah, masa saya nggak merestui, mereka yang bisa jalani, mereka yang tahu, mereka yang memilih, mereka yang akan menghadapi. Jadi restu itu ya insya Allah. Ya artinya saya dulu nikahnya juga seumuran Aurel, ya. Pasti tantangannya lebih besar, karena kan mereka udah hidup di era tantangan zaman yang berbeda lagi dengan kita orang tuanya. Jadi ya belajar, perlu keterampilan banyak ya, berkomunikasi sama suami, berkomunikasi sama internal domestik, komunikasi sama mertua itu keterampilan yang luar biasa. Orang belum tebak-tebakan pribadi. Ya kan memang juga udah sedih pisah dari mereka usia udah 10 tahun pisah. Ya sekarang menikah pasti jenjangnya lebih besar, lebih tinggi, challenge-nya lebih besar ya, mereka harus siap hadapi itu. Kita orang tua cuma bisa doain dah itu ya.
sama-sama dari Bima gitu Bang? Dari Wawo. Bima so. masih kabupaten, ini Wawo kecamatan. Jadi kita ya kalau di Wawo itu kan kecil ya, udah pasti keluarga gitu. Tapi kalau dipastikan spesifik saya harus mengaku itu keluarga, saya sebenarnya bagi saya nggak penting gitu. Bagi saya nggak penting banget bahas masalah itu, kan masalahnya saya sudah ditunjuk oleh pihak keluarga untuk berbicara di media sosial karena saya sering keluar masuk media gitu kan. Jadi saya ditunjuk, ya udah saya bicara sebisa apa yang mereka arahkan, saya bicara gitu. Udah izin ke uwa-uwanya Nadia, udah izin. Dan memang ditunjuk jaga, bisa bilang bicara keluarga gitu Bang. Iya kan dia bilang kan kamu sering keluar masuk infotainment, coba kamu bicara mengcounter. Untuk mengcounter itu aja sih. Mengcounter yang statement dari Bu Felicia itu, Felicia Tisu itu aja sih. Nggak ada kapasitasnya, nggak ada harus ke Kaisang atau kemana, nggak ada. Nggak boleh melebar kemana-mana. Bentar ya, masuk dulu ya. Sebentar, ngobrol dulu. Boleh ngobrol dulu, nanti baru kita ngobrol ya. Kasih space dulu. Iya. Gimana Pak? Ada Mas. Biar lewat dulu Bang. Iya, biar lewat dulu. Udah. Jangan semua ke dalam, Jangan semua ke dalam. Di luar aja, di luar. Ambil. Udah. Tutup itu. Udah, jangan semua masuk. Sebelumnya mohon maaf jika saya nggak banyak berkomentar ya, karena saya kondisi badannya lagi kurang fit, lagi sakit kemarin ya. Saya bisa jelaskan bahwa saya kesini ke Polsek Tanjung Duren untuk memenuhi undangan klarifikasi ya sebagai owner. Dan saya kesini bukan untuk dimintai keterangan sebagai saksi ataupun tersangka, gitu ya. Saya sendiri kemarin datang, saya sebagai owner datang untuk sesuai pembukaan usaha saya, peresmian usaha saya, yang mana ya udah saya datang untuk potong pita. Dan saya juga mengingatkan kepada manajemen sebelum saya datang, saya sudah mengingatkan bahwa untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan saya tidak ada mengundang banyak orang, Dan ketika banyak orang yang datang itu di luar kuasa saya. Kak Rizky Bilar kan memang dia sebagai pemilik ya, salah satu pemilik dari Raja Sei. Dan tadi pun juga sudah dicek bukti-buktinya semua. Jadi datang bukan sebagai kapasitas sebagai PA atau sebagai tamu undangan. Jadi memang Rizky Bilar datang untuk meresmikan tempat usahanya sendiri. Dan pada hari ini Rizky Bilar juga datang ke Kapolsek untuk memberikan keterangan. Jadi bukan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, hanya tapi memberikan keterangan saja. Kenapa itu bisa terjadi kerumunan? Jadi namanya owner ya dia datang meresmikan jam 12 datang makan gunting terus balik gitu. Lumayan banyak itu pertanyaannya. Mengandung apa dia? Ya tadi itu dia datang sebagai apa, terus kegiatannya apa aja, ya toh, terus kenapa jadi kerumunan, ya kan? Terus ini benar-benar pemilik bukan? Makanya tadi bukti-bukti sebagai pemilik kita serahkan ke kepolisian, memang kenyataan pemilik dan memang datang untuk meresmikan. Nah, kebetulan aja dia public figure, tadi Koko Kris bilang, coba kalau saya datang mungkin nggak mungkin sebanyak itu kan? Nah, itu memang di luar kendali kita. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa tadi kita sudah meminta untuk wawancara dan klarifikasi dari saudara RB ya. Dari hasil keterangannya nanti coba akan kita lakukan gelar perkara hasil penyelidikan. Pelanggaran nggak terhadap RB sendiri kan? Saya belum bisa pastikan ya Mas ya, karena itu nanti harus melalui proses gelar perkara dulu. Pertanyaan ada 24 kalau belum juga saksi karena masih klarifikasi Pak. Iya, karena kan kita masih proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu kita masih mencari apakah ada unsur pidananya atau tidak, gitu ya kan. Kalau ada unsur pidananya mungkin kita tingkatkan menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak ada unsur pidananya, nanti coba kita hentikan penyelidikannya. Seperti itu ya. Agenda sidang hari ini replik dari pihak kita, penggugat. Kemarin kan jawaban atas gugatan kami. Nah, saat ini agendanya adalah replik. Jadi kita membalas dari jawaban dari pihak Pak Askara. Nah, itu pun melalui ekor. Jadi kita tidak hadir di dalam persidangan. Melalui ekor jawab-menjawab. Nah, nanti pada saat pembuktian dan saksi baru kita ketemu lagi di persidangan. Itu 7 April.
Kami adalah menolak semua dalil-dalil yang diutarakan dari pihak Pak Askara. Pihak ketiga sampai saat ini kami menyatakan tidak ada pihak ketiga daripada pihak Mbak Nindi dan tidak ada relevannya terhadap gugatan perceraian ini. Gitu aja, tidak ada. Konteksnya gugatan perceraian ini ya karena KDRT. Sebenarnya hari ini itu ketuk palu terakhir kalau Bang Kiwil datang. Karena memang yang diharapkan dari pengadilan itu kan pembicaraan dari Bang Kiwil. Kalau Bang Kiwil sekarang hari ini memutuskan dia langsung, ya saya jatuh talak buat si Rohimah binti Haji Matali, mulai hari ini terhitunglah masa idah saya. Gitu loh. Tapi karena hari ini Bang Kiwil nggak datang, jadi nanti setelah hari ini seminggu atau 2 minggu ada surat keputusan pemberitahuan dari pengadilan ke Bang Kiwil. Nah, kalau Bang Kiwil nanti dapat surat pemberitahuan itu, dia mau mentalak saya, kan dia langsung datang ke sini sendiri tanpa saya ya. Dia sendiri ke sini, dia bilang, "Ya, saya terima perceraian, terima penggugat untuk bercerai. Saya terima, saya talak yang namanya Rohimah binti Haji Matali. Udah kelar, saya tinggal nunggu surat akte cerai." Tapi kalau dia datang ke sini, dia naik banding, dia tidak terima, akhirnya saya nggak jadi cerai dong. Tuh, kalau naik banding lagi saya akhirnya bolak-balik lagi ke sini kan. Capek juga ya. Saya udah capek gitu loh. Makanya saya bilang mengharap, saya sampai WA, sampai semalam itu anak saya juga telepon gitu kan, sampai tadi pagi juga saya bilang saya tunggu ya hari ini jam 10 pagi. Nah, sampai di sini saya udah datang, Bunda udah datang nih gitu. Tinggal nunggu ayah, kita ngomong baik-baik ya gitu. Bunda tinggal nunggu ayah datang. Sok ditunggu sama Bunda sampai tadi masuk ke ruang sidang nggak datang juga. Saya bilang sama Eva lagi di mana? Aku lagi di perjalanan ke pengadilan dong, temenin saya gitu loh. Saya minta beliau untuk temenin saya karena hanya mantan yang mau, hanya dia gitu yang bisa saya hubungin gitu kan. Alhamdulillahnya Mbak Eva sangat support banget buat saya gitu loh. Akhirnya saya bilang, Mbak Eva tolong dong hubungin Bang Kiwil ada di mana. Saya bilang, ternyata Mbak Eva sendiri Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.